Bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu padahal sesuatu itu nggak pernah ada? Bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu karena sesuatu itu adalah nyata daripada dirinya? Kalaulah sesuatu itu ada kenyataan dirinya, maka tidak ada kita bisa membandingkan Allah dengan yang lain karena yang lain juga tidak pernah ada. Yang ada hanya Dia semata-mata. Itu pandangan tuh. Supaya betul-betul pandangan kita itu putus memandang Allahnya. Itu yang wujud Allah tuh. Makanya siapa yang telah mengenal Allah, udah sampai pandangan itu kepada makrifat, pada saat itu dirinya itu betul-betul hafuz. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud. Nih lihat, siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, Allah yang basar, Allah yang kalam, Allah yang ilmu, Allah yang qudrat, Allah yang iradat, dan Allah yang hayat. Ketika itu fasadal jasad, hancur dirimu, karam dirimu, tidak ada dirimu lagi. Kalau tak ada dirimu, maka diri Allah lah cuma yang ada. Kalau diri Allah cuma yang ada, maka segala yang ada inilah nyatanya Allah itu. Namun kesempurnaan untuk memandang nyatanya Allah pada alam, maka nyata pada diri Bapak Ibu itu. Disitulah kita memandang dan menilai Allah itu pada diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita disebut namanya manusia, manusianya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita disebut insan, namun insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Namun, siapa insan, siapa manusia, siapa orang itu? Insan, manusia, dan orang itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Tidak ada yang lain selain daripada aku. La maujud bil haqqi ilallah. Itulah maknanya la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya Allah semata-mata. Tidak ada yang lain. Kalau masih ada yang lain, ketika itu kita sudah menyandingkan Allah dengan yang lain, atau kita menyandingkan Allah dengan diri kita sendiri. Itu yang disebut namanya syirik. Jadi jangan sampai terlihat rasa keakuan diri kita yang berbuat di situ. Hanya Allah semata-mata di sana. Kalau kita sudah mengenal Allah, Bapak Ibu, maka apa kata Rasul? Tahallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya Allah. Berbuatlah kita dengan perbuatan Allah. Memandanglah kita dengan pandangan Allah. Berkalamlah kita dengan kalamnya Allah. Jangan ada rasa keakuan diri di situ yang wujud dan berkalam tuh. Apa kata Allah? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Sesungguhnya hamba-Aku, apabila dia telah Aku cintai, telah Aku angkat derajatnya menjadi wali dan kekasih Aku, kata Allah, qataltu, Aku bunuh dirinya, Aku hapuskan dirinya, Aku buat dirinya itu tiada, Aku buat dirinya itu tuli, Aku buat dirinya buta, Aku buat dirinya itu bisu, bodoh, lemah, papa, mati. Ketika telah Aku matikan dirinya, wa ana dia tahu, Akulah pengganti daripada dirinya itu. Rupanya kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tiada itu ada. Kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kesempurnaan buta itu melihat. Kesempurnaan bisu itu berkata. Kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah itu adalah kudrat kuasa. Kesempurnaan papa itu ada berkehendak. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, lalu siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada hanya Allah. Kalaulah Allah yang sebenar ada, lalu siapa yang sebenar-benarnya mendengar? Allah. Siapa sebenar-benarnya hidup? Allah. Tidak ada di siapa-siapa. Disitulah Bapak Ibu mengatakan la haula wala quwata illa billah itu.
Barulah amal kita itu dikatakan amal ma'rifat. Amal yang telah mengenal yang dia sembah. Amal yang telah sampai. Amal yang telah putus. Amal yang sampai, yang putus, yang ma'rifat itu adalah amal yang tidak ada lagi dirinya merasa dirinya di situ yang beramal. Yang beramal itu hanya Allah. Itu maksudnya. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang merasa diri engkau yang sholat ya Muhammad. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Karena tidak ada yang lain melainkan adalah aku. Engkau itu yang aku itu yang engkau itu. Karena Muhammad itu adalah kenyataan aku. Kalaulah Muhammad itu kenyataan aku, maka kenyataan aku itu tiada diri aku tuh. Sekarang mana yang dikatakan Muhammad pada diri Bapak Ibu tuh? Ah, lihat, jangan Nabi Muhammad pula nanti salah-salah memahaminya. Mana yang dikatakan Muhammad pada diri Bapak Ibu? Yang dikatakan sebagai kenyataan Allah. Yang dikatakan Muhammad pada diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya ruhnia. Siapa ruh itu? Lihat. Yang dikatakan Muhammad pada diri Bapak Ibu itu ruh. Ruh ini yang dikatakan Rasul Allah. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Ada utusan Allah. Siapa Rasul Allah? Siapa utusan Allah? Siapa ruh itu? Ruh inilah yang disebut namanya sifat Allah. Lihat. Sifat Allah yang 7 itu Bapak Ibu. Nah, sifat Allah yang 7. Sifat Allah yang 7 itu, ini maksudnya tadi, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat itu, inilah yang Ustadz katakan, namanya dengan Muhammad. Ini ya Muhammad namanya tuh. Muhammad. Muhammad itu memuji. Siapa yang memuji? Yang memuji itu adalah sifat yang 7 ini yang disebut Muhammad. Kalaulah sifat ini memuji, siapa yang dipujinya? Yang dipujinya itu adalah zatnya. Sifat memuji zat. Siapa nama zat itu? Zat itulah yang bernama Allah. Nah, Muhammad memuji zat. Muhammad memuji Allah. Muhammad menyembah Allah. Kalaulah Muhammad memuji dan menyembah Allah, siapa Muhammad? Muhammad itu adalah kezohiran diriku. Muhammad itu zohir aku. Aku batinnya tuh. Disitulah letaknya. Zat dengan sifat tidak pernah bisa diceraikan. Sifat itu yang sebenarnya zat itu. Apa sebabnya? Untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Karena nyatanya zat itu kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Nyatanya zat kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Ya, sifat itu bukan di luar zat. Sifat itu ada di dalam diri zat. Zat itu diriku, sifat itu kelakuan aku. Diriku bernama Allah, sifatku, kelakuanku bernama Muhammad. Itu maksudnya. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad karena Allah. Maka Allah dan Muhammad. Muhammad dengan Esa dia. Allah tu namaku, Muhammad tu wujudku, Adam tu rupaku, insan tu rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Ampe namanya Bapak Ibu cie jurang itu ha. Masuk itu. Allah tu namaku. Ya, ku itu siapa tuh? Kunya Tuhan tadi, kunya Tuhan. Allah nih ha. Kan Allah cuma yang ada kan? Allah tuh namaku. Muhammad itu adalah wujudku. Adam itu, nih Adam tuh rupaku. Insan itu rahasiaku. Orangnya satu juga tuh dah. Makanya dikatakan wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupanya si Rahman. Bukan Abdurrahman.
Tapi nyata dia pada Abdurrahman tuh. Nah, sesungguhnya insan itu adalah rupanya Ar-Rahman Allah tuh. Nah, yang kedua, dikatakan Allah, wa khalaqa Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupanya sendiri. Lalu siapa Adam tuh? Nah, lihat Adam. Adam tuh ada berapa hurufnya, Bu? Apa huruf Adam tuh? Alif, apa lagi? Dal, apa lagi? Nah, lihat mim. Nah, ini bukan ilmu ta'ati nih, bukan ilmu cocoklogi. Makanya dikatakan oleh Arabillah tuh, kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dari Al-Quran itu ada rahasia dan hikmahnya. Alif maknanya Allah. Dal maknanya dalil. Mim maknanya Muhammad. Allah dalil Muhammad, maksudnya Allah itu kenyataan Muhammad. Allah itu betul-betul nyata pada Muhammad. Muhammad itulah akan kenyataan wujud diriku. Untuk memandang akan kenyataan diriku yang disebut Muhammad, nyatalah pada Adam. Adam itu artinya apa tuh? Tiada. Kalau Adam itu tiada, siapa yang ada? Yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka Adam itulah kenyataan rupanya Allah itu. Ya? Nah, dikunci kalimatnya. Ini bahasanya agak tajam dikit. Jangan tidur Bapak Ibu. Yang menjadikan Adam itulah rupanya yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itulah rupanya yang jadi Muhammad. Yang menjadikan insan itulah sebenarnya yang jadi insan. Yang menjadikan diri itulah sebenarnya yang jadi diri. Siapa yang menjadikan Adam, Muhammad, insan dan diri itu? Ya Allah. Kalau Allah, maka dialah semata-mata. Tidak ada siapa-siapa di situ, hanya Allah itu. Kalau Bapak sudah mengenal Allah, Ibu sudah bermakrifat kepada Allah, kalla lisanahu. Keluh lidah kita. Jangan disebut-sebut juga lagi itu. Ya. Sebab kalau disebut, beda nanti maknanya. Kenapa? Lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Ya. Cobalah Ustaz tanya sama Bapak Ibu. Coba sebut mic Bapak Ibu, mic. Yang mana yang itu yang ini? Mana mic-nya ini? Coba sebut meja. Mana meja? Nih, nih, ini meja. Mana meja? Ini apa nih? Makanya kalau sudah kenal, kala lisan, jangan disebut-sebut juga lagi. Kalau disebut, maka rancu maknanya. Itu maksud Ustaz. Kalau Bapak Ibu sudah paham, diceritakan juga lagi, ditanya-tanya juga lagi, makin kabur pahamnya. Jadi orang yang sudah ma'rifat, kala lisanahu la sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Duduknya makom diam. Diam di dalam paham, paham dalam keheningan, hening di dalam kesadaran. Sadar sesadar-sadarnya, diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Allah lah yang sadar bahwa dirinya itu adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu kata Allah. Tidak ada kata siapa-siapa di situ. Ini yang disebut orang yang sudah makrifat tuh. Diam. Tak boleh disair-sairkan Bapak Ibu. Ya. Rahasiakanlah diriku tuh pada insan. Walaupun insan itu kenyataan aku, tapi sebutlah insan itu adalah insan. Jangan disebut insan itu Allah. Sembunyikan itu Bapak Ibu. Itu rahasianya. Makanya orang yang sudah sampai kepada ma'rifat, maka situlah terbuka namanya sir. Itu rahasia. Sir itu rahasia namanya. Mana yang rahasia pada diri Bapak Ibu? Ini yang ruh tuh. Ya, ruh itu yang katakan rahasia wujud rahasia wujud Allah. Mana yang rahasia wujud Allah tadi? Itulah sama basar kalam ilmu kuda iradat tuh. Sama basar kalam ilmu kuda iradat itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Muhammad itu zahirnya aku dan akulah batinnya. Kalau tak zahir sifatnya, tak zahir namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad tuh, maka tak sempurna Allah itu. Tak bisa Allah itu dikenal. Ya, makanya Allah bilang, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura.
telah datang kepada manusia dari satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut, Bapak Ibu? Ini udah puncak gaji ini, mau terakhir. Agak-agak tinggal saya, Bapak Ibu. Kok kantor-kantor tungkai-tungkai tentang. Nah, ini dari ujung-ujung kaji ini. Jangan salah paham nanti ini. Apa kata Allah? Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut? Karena belum ada nur. Ya? Jangankan nur, Tuhan yang bernama dengan Allah pun juga belum ada. Belum bisa disebut. Ya. Jangankan langit dan bumi, surga, neraka, lunadole, aras, lu kursi, mahfuz belum ada lagi. Nur juga belum ada, namanya juga belum bisa disebut. Kenapa belum bisa disebut? Karena dalam keadaannya batin. Batin. Batin itu apa namanya itu? Apa arti batin? Tersembunyi. Karena dia tersembunyi tidak bisa disebut. Karena dia tersembunyi tidak bisa dikenal. Karena dia tersembunyi tak bisa kita menceritakan dan menjelaskannya. Walaupun dia batin, jangan dibilang tidak ada. Dia ada tuh. Ya, bukan tidak ada. Ada, tapi nggak bisa dikenal. Lalu bagaimana dia bisa dikenal? Ini lihat. Apa kata Tuhan tuh? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku ingin dikenal, ya. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya, tapi dia menciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Ya. Liya'rifani. Supaya dia mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka karena Allah ini ingin dikenal, lalu dia menzohirkan dirinya. Menzohirkan. Ini ya, Allah itu zohir dan batin. Allah menzohirkan dirinya. Kalau bahasa tauhidnya, Allah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya. Nah, kalau Allah ingin menampakkan dirinya supaya bisa dikenal, bisa diceritakan, maka disitulah maknanya dia zohir. Yang batin itu betul-betul zohir. Padahal yang batin itu udah zohir juga, udah. Ya. Dia mentajalikan dirinya. Ketika dia mentajalikan dirinya, menzohirkan dirinya, maka tajali dan zohirnya dirinya itulah disebut namanya dengan nur. Nih. Disebut namanya dengan nur. Maka disitulah Allah mengatakan Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Yang batin tuh betul-betul nyata dia. Nyatanya berupa nur. Karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan, maka disebutlah namanya nur ilahi. Karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebut namanya dengan nur ilahi, nur Tuhan. Itu yang pertama. Karena nur ini tempat memandang nyata dirinya, nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebut juga lah namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad dan Nur Ilahi itu juga orang Bapak Ibu. Ini istilah aja nih. Ini yang Ustadz maksudkan dengan bahasa kias. Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Kalau bahasa torikatnya, Allah bercermin pada dirinya. Makanya kalau Allah bercermin, maka diri siapa yang nampak pada cermin tuh? Contoh lagi nih ya. Jadi ibu bapak berkaca tadi di rumah. Berkaca bercermin. Nah, Bapak Ibu jujur nih sama Ustadz. Nampak tak diri Ustadz tadi ketika Bapak Ibu bercermin di rumah? Nampak tadi? Nampak atau tidak? Bohong Bapak Ibu. Lihat, ini bermain ini nih. Makanya jangan ngantuk dulu.
Mereka ngantuk ya. Nah, ketika Bapak Ibu bercermin di rumah nih, nampakkah diri Ustaz dalam cermin itu tadi ketika Bapak Ibu bercermin? Tidak kan? Tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Nah, ini Ibu jawabnya Bapak. Kenapa tidak nampak di Ustaz di situ? Hah? Belum itu jawabannya benar tapi salah. Bapak-bapak, kenapa tak nampak di Ustaz di situ tadi? Hah? Ustaz tak di situ, benar tapi salah juga baru. Jawabannya, kenapa tidak nampak diri Ustaz di situ? Karena yang bercermin itu adalah Bapak Ibu, maka pantas ada Ustaz di situ. Karena Bapak Ibu yang bercermin. Kalau Bapak Ibu yang bercermin, maka yang nampak di Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kenapa tak nampak diri Ustaz di cermin? Karena Bapak Ibu yang bercermin. Bapak Ibu yang berdiri itu. Sekarang Allah yang qiyamuhu binafsihi. Allah yang wujud berdiri dengan sendirinya. Ketika Allah wujud berdiri dengan sendirinya, maka siapa yang nampak di dalam cermin ketika Allah itu bercermin tuh? Siapa yang nampak? Yang nampak adalah diri Allah, karena Allah yang bercermin. Nah, ini bahasa kias. Apa maknanya yang cermin itu? Mana yang dikatakan cermin? Yang dikatakan cermin itu, lihat. Nah, ini naikkan ke atas. Yang dikatakan cermin Allah, Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Nur ini yang disebut namanya cermin Allah. Ini ya. Nur ini yang disebut namanya cermin Allah. Ya. Sekarang nur yang disebut cermin Allah itu sudah nyata pada langit dan bumi. Nah, ini maksudnya Allah nurus samawati wal ar. Allah tuh nur. Nur itu cermin Allah. Kalaulah nur itu cermin Allah, sekarang nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Rupanya langit dan bumi inilah yang disebut namanya cermin Allah. Kalaulah langit dan bumi ini disebut cermin Allah, maka cermin inilah tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Cermin inilah tempat memandang nyatanya mazhar Allah. Cermin inilah tempat memandang rupanya Allah. Ya. Namun kesempurnaan cermin Allah, kesempurnaan tempat memandang nyatanya wujud Allah, maka sempurnalah pada insan. Insan itulah sempurnanya tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Itu bahasanya. Ya, sekarang kita sempurnakan bahasanya dari sisi ilmu syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Lihat, kan Allah yang bercermin tuh. Nah, kalau Allah yang bercermin, Allah cuma yang ada, maka secara syariat, insan ini yang disebut namanya dengan hamba Allah. Nah, hamba itu yang Allah. Secara ilmu syariatnya, karena Allah yang bercermin, secara bahasa syariat, maka insan itu disebut hamba Allah. Yang kedua, insan itu secara thariqat disebut namanya cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Insan itu secara ilmu hakikat disebut wujudullah, nyatanya Allah, wujudnya Allah. Insan itu secara ilmu ma'rifat tiada lain Allah, wasifati la ghairi, tidak lain adalah aku. Itu sempurna itu. Karena diri kita ini tempat memandang nyatanya wujud Allah, tempat memandang cerminnya Allah, maka disebutlah dia itu sebagai ainullah, itu nyatanya Allah. Tapi Bapak Ibu bukan Allah. Nah, jangan menjadi Fir'aun 2024 mereka. Nah, makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, bukan ingin jadi Allah. Bukan ingin ngaku-ngaku Allah. Bukan pula ingin merampok hak Allah. Dan bukan pula ingin menyanding-nyandingkan diri dengan Allah. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah cuma yang tunggal, hanya Dia satu-satunya yang ada.
Karena dia cuma satu-satunya yang ada, maka diri kita inilah kenyataan untuk memandang diri yang tunggal itu secara sempurna. Disitulah Bapak Ibu betul-betul sampai kepada liqa dan musyahadah seperti yang disampaikan oleh Nabi, innakum satarawna rabbakum iyana, bahwa kamu betul-betul melihat Allah itu nyata senyata-nyatanya. Caranya ketika kamu telah betul-betul tiada, ketika kamu telah betul-betul tuli, ketika kamu telah betul-betul buta, bisu, lemah, papah, mati, ketika itulah kamu telah menyaksikan Allah yang nyata pada dirimu sendiri. Makanya orang-orang arif bila mengatakan dalam bahasa syairnya, tidak susah mencari bila ada pada bambu, tidak susah mencari Allah, Allah sudah wujud dan nyata pada batang tubuh, zahir dan batin itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Lepas saya nyawa mengaji, malah panik aku. Ya. Mungkin itu. Sekarang kita buka pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.